Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa melihat matahari di barat, kemudian kita bisa merasakan udara yang agak panas dan seger ya. Alhamdulillah kita berada di alam terbuka, kita bisa menyaksikan apa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah kenikmatan yang betul-betul nyata, yang terbukti kita rasakan hari ini. Maka kita kembalikan nikmat itu kepada yang memiliki, yaitu kita persembahkan nikmat yang kita miliki itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat itu ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu akan ditambah. Sebaliknya kalau kita mengkufuri nikmat Allah, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Maka kita berikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersolawat, kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, sebagai teladan bagi kita masing-masing. Nabi adalah seorang lelaki atau laki-laki, dan kita jamaah ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bukan berarti kita mencontoh itu kepada peragai ataupun sifat-sifat kelakiannya, tapi adalah semua sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu adalah menjadi uswah hasanah, terutama adalah dalam rangka untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling berwasiat iman dan takwa, saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling menyeru untuk mencari kesabaran, kita saling menyeru untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, ini bekal ataupun modal yang bisa kita petik kelak di kehidupan akhirat. Maka dengan bertakwa, insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan yang kita miliki. Karena tidak ada kunci yang lain. Di dalam ajaran Islam itu tidak diberikan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan itu dengan mungkin harta benda ataupun jabatan ataupun karir ataupun usaha yang melimpah, itu bukan, tapi dengan iman dan takwa. Sementara itu yang kita sebutkan tadi itu sebagai wasilah saja. Nanti ditanya hartanya untuk apa, nanti ditanya kesehatannya untuk apa, nanti waktunya digunakan untuk apa. Nah, itu semuanya adalah ada pada diri kita. Kita bisa memanfaatkannya, kita bisa mengisinya dengan berbagai hal, berbagai aktivitas. Tapi pada dasarnya apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ketentuan dan tata caranya itu sudah jelas diatur. Tidak boleh kita membuat rekadaya ataupun upaya masing-masing sesuai dengan akal pikiran kita. Ya, sholat ya sudah seperti itu. Kemudian puasa ya seperti itu. Kemudian haji itu sesuai khudu manasikakum. Maka ikuti tata cara manasik haji yang telah dicontohkan Nabi. Kemudian ibadah mahdhah yang lain, sholat itu jelas itu. Maka harus mengikuti contoh atau tuntunan dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara
aspek kehidupan sosial yang sangat luas yang mengatur kita semuanya itu tidak ditentukan secara pasti atau secara rigid, tetapi itu dikembalikan kepada bagaimana manusia untuk mengembangkannya. Maka ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini yang kita lakukan saat ini adalah tadabbur alam sekaligus tolabul ilmi, sama-sama kita mencari ilmu, sama-sama kita belajar di alam ini untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu adalah juga bagian dari ibadah yang kita lakukan. Maka ibadah ghairu mahdhah itu sebenarnya adalah dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali dan tidur terus. Nah, itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diistirahatkan dari berbagai kemaksiatan dan kita tinggal memetik buah amalnya kalau kita sudah meninggal. Sebenarnya yang kita cari itu kan bekal akhirat ya. Nah, maka kehidupan dunia yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu ya ruhban filail wa asad binahar. Ini dalam istilah Arabnya itu kalau malam itu seperti orang yang seorang ahli ibadah yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah siang itu seperti asad, seperti singa yang kelaparan, mencari nafkah, mencari makan, mencari maisah untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Sudah 6 menit, nanti waktunya sampai 13 menit ya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, sedikit saya akan menyampaikan masih dalam surat Al-Furqan. Kalau tadi saya khutbah Jumat itu temanya karakter ibadur rahman, model insan kamil. Di sini juga akan kami sampaikan tentang karakter ataupun ciri-ciri sifat-sifat hamba Allah yang terkasih atau yang dicintai, ibadur rahman. Ini tercantum di dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jamaah yang kami hormati, di ayat yang ini itu menjelaskan tentang siapa sih ibadur rahman. Nah, ayat atau surat Al-Furqan ini di ayat sebelumnya itu berbicara tentang sifat-sifat orang-orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Allah. Nah, di ayat 63 ini Allah memberikan ciri-ciri atau sifat-sifat atau para karakter yang dimiliki oleh ibadur rahman, yaitu para pengabdi Allah, para pencipta Allah, pencinta Allah ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, level yang paling tinggi itu kita menjadi mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Ini adalah hubungan yang paling dekat itu. Maka ciri-cirinya adalah hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, jadi tidak sombong, tidak angkuh, berjalan sewajarnya, tidak membanggakan dirinya dalam tindakan ataupun perbuatannya. Nah, karena dia tahu bahwa sikap itu tidak terpuji. Jadi sombong itu hanya disandangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong. Nah, kita tidak boleh untuk menyombongkan diri. Justru kita bersikap andap asor, kita bersikap yang rendah hati di dalam pergaulan. Karena sifat-sifat yang sombong ini mengakibatkan hal-hal negatif di dalam pergaulan. Dan apabila orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang kurang, ataupun mungkin kalau di dalam ajaran Islam itu kan undur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fauqa minkum. Kalau dalam hal kebaikan kita
kalau dalam hal harta, kemudian hal-hal yang kaitannya duniawi, itu lihat yang di bawah kita. Yang di bawah kita, di level di bawah kita, itu akan menyebabkan kita bersyukur. Tapi kalau kita melihat yang di atas, kita selalu keranjingan dan tidak ada habisnya untuk mengejar, bahkan selalu kurang. Maka kita diseru atau diberi contoh oleh Kanjeng Nabi untuk melihat yang di bawah, supaya kita termotivasi untuk kita bersyukur, terinspirasi. Tapi sebaliknya, dalam hal kebaikan, amal soleh, dalam hal ketakwaan, dalam hal ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, kita lihat yang di atas kita. Undur ila man huwa fawqa minkum. Lihatlah siapa yang di atas kita, supaya kita termotivasi untuk kebaikannya, bukan untuk termotivasi kemaksiatannya. Nah, itu yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi. Nah, di ayat 63 ini mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh berlaku sombong di dalam masyarakat. Justru kalau ada saudara-saudara kita yang berada di bawahnya, kita harus mengasihi, harus memberikan, membantu ataupun mengulurkan tangan, karena afdalu aliyadul ulia afdalu miyadli sufla. Jadi tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Maka ini kita diserukan untuk senantiasa melakukan itu. Oh, waktunya cepet banget ya, ini sudah jam 11 menit. Ibadur Rahman yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah senantiasa sholat malam. Sholat malam ini adalah sebagai amalan orang-orang yang soleh. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah dijamin, doa maksum, itu dijamin kesalahannya itu tidak mempunyai kesalahan. Artinya dia dalam dirinya itu adalah selalu bersih. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi itu sendiri adalah senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, senantiasa menyempurnakan di dalam kehidupannya untuk mencapai kemuliaan. Maka di dalam dirinya itu menjadi uswah, menjadi teladan bagi manusia. Nah, dengan sholat malam, karena sholat malam itu amalan orang-orang spesial, tidak semua orang bisa. Ada yang sudah berusaha teknologinya digunakan. Jadi HP-nya semua anggota keluarga kalau 5 ya semuanya bunyi pada jam 3. Tapi tidak mampu membangunkan dirinya. Karena memang niatnya, motivasinya berbeda. Tapi kalau kita ingin motivasi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada alat pun kalau itu sudah niat rintek